Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fitri, NIM 721141956. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan implementasi SIM dalam dunia perusahaan, bagian pemanfaatan sistem manajemen database. Materi ini adalah proyek 9 dan ke-10. Pertama itu pengertian database. Database yaitu kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software, program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan. Komponen sistem basis data database. Pertama itu perangkat keras atau hardware, yaitu biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder hard disk. Selanjutnya sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Komponen sistem basis data yang ketiga itu ada database. Sebuah database dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel. Database Management System atau DBMS, pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Selanjutnya ada pemakai atau user. Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Konsep dasar database. Konsep dasar dari database adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan tersebut dengan skema. Skema menggambarkan sebuah objek yang diwakili suatu basis data dan memiliki hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur basis data. Ini dikenal sebagai model basis data atau model data. Biasanya model yang umum digunakan sekarang ialah model relasional yang istilahnya layman mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel berisi dari baris dan kolom. Dalam model ini hubungan antar tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Model yang lain seperti model hierarki dan model jaringan menggunakan cara yang lebih eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel. Selanjutnya, database dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan suatu program komputer, yaitu yang biasa kita sebut dengan software. Software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query database disebut dengan Database Management System atau disingkat DBMS, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Sistem Manajemen Basis Data. DBMS terdiri dari dua komponen, yaitu Relational Database Management System dan Overview of Database Management System. Nah, Relational Database Management System atau singkat RDBMS meliputi interface, drivers, SQL Engine, Transaction Engine, Relational Engine, dan Storage Engine. Sedangkan Overview of Database Management System atau disingkat ODBMS meliputi Language Drivers, Query Engine, Transaction Engine, dan Storage Engine. Untuk level dari softwarenya sendiri terdapat dua level software, yaitu high level software dan low level software. Yang high level software itu meliputi Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, Interbase, Xbase, dan Firebird. Sedangkan low level software itu Bitreaver dan Tsunami Record Manager. Jenis tipe database, ada operational database, menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi. Mereka juga disebut subject area database atau disingkat SADB, transaksi database, dan produksi database. Contohnya, database pelanggan, database pribadi, database inventaris, dan akuntansi database. Selanjutnya ada analytical database. Database ini menyimpan data dan informasi yang diambil dari operasional yang dipilih dan external database. Mereka terdiri dari data dan informasi yang dirangkum paling dibutuhkan oleh sebuah organisasi manajemen dan end user lainnya.
Beberapa orang menyebut analitis multidimensi database sebagai database, manajemen database, dan atau informasi database. Jenis tipe database selanjutnya itu ada data warehouse, menyimpan data dari saat dan tahun sebelumnya, data yang diambil dari berbagai database operasional dari sebuah organisasi. Data warehouse menjadi sumber utama data yang telah diperiksa, diedit, standar, dan terintegrasi sehingga dapat digunakan oleh para manajer dan pengguna akhir lainnya di seluruh organisasi profesional. Distribute database. Ini adalah database kelompok, kerja lokal, dan departemen di kantor regional, kantor cabang, pabrik-pabrik, dan lokasi kerja lainnya. Database ini dapat mencakup kedua segmen, yaitu operasi dan user database, serta data yang dihasilkan dan digunakan hanya pada pengguna situs sendiri. Selanjutnya ada end user database. Database ini terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan oleh end user di workstation mereka. Contoh dari ini adalah koleksi dokumen dalam spreadsheet, word processing, dan bahkan download file. Selanjutnya ada external database. Database ini menyediakan akses ke eksternal data pemilik pribadi online, tersedia untuk biaya kepada pengguna akhir dan organisasi dari layanan komersial. Akses ke kekayaan informasi dari database eksternal yang tersedia untuk biaya dari layanan online komersial dan dengan atau tanpa biaya dari banyak sumber dari internet. Selanjutnya, hypermedia database on the web. Ini adalah kumpulan dari halaman-halaman multimedia yang saling berhubungan di sebuah situs web. Mereka terdiri dari homepage dan halaman hyperlink lain dari multimedia atau campuran media seperti teks, grafis, gambar foto, klip video, audio, dan lain-lain. Navigational database. Dalam navigasi database, queries menemukan benda terutama dengan mengikuti referensi dari objek lain. In-memory database. Database di memori terutama bergantung pada memori utama untuk penyimpanan data komputer. Ini berbeda dengan sistem manajemen database yang menggunakan disk berbasis mekanisme penyimpanan. Database memori utama lebih cepat daripada dioptimalkan disk database sejak optimasi algoritma internal menjadi lebih sederhana dan lebih sedikit CPU mengeksekusi instruksi. Mengakses data dalam menyediakan memori lebih cepat dan lebih dapat diprediksi kinerja dari disk. Dalam aplikasi di mana waktu respon sangat penting seperti peralatan jaringan, telekomunikasi yang mengoperasikan sistem darurat, database memori utama yang sering digunakan. Selanjutnya ada real-time database. Adalah sistem pengolahan dirancang untuk menangani beban kerja negara yang dapat berubah terus-menerus. Ini berbeda dari database relasional yang mengandung data yang terus-menerus, sebagian besar tidak terpengaruh oleh waktu. Sebagai contoh, pasar saham berubah dengan cepat dan dinamis. Real-time processing berarti bahwa transaksi diproses cukup cepat bagi hasil untuk kembali dan bertindak segera. Real-time database yang berguna untuk akuntansi, perbankan, hukum, cetak medis, multimedia, control proses, sistem reservasi, dan analisis data ilmiah. Selanjutnya, relational database. Standar komputasi bisnis sejak tahun 2009, relational database adalah database yang paling umum digunakan saat ini, menggunakan meja untuk informasi struktur sehingga mudah untuk mencari. Selanjutnya, tahapan perancangan database. Yang pertama itu perancangan database, mendefinisikan sistem, analisa dan mengumpulkan kebutuhan, perancangan database, perancangan aplikasi, membuat prototipenya, implementasi, konversi data, pengujian, dan selanjutnya pemeliharaan operasional. Untuk materi minggu ini sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.